Ternyata dari umat Islam yang sekian persen itu, yang mayoritas itu, ternyata yang dia itu sholat secara tertib ya, 5 kali sehari itu hanya 36%. Itu artinya kan hanya kurang lebih sepertiga saja. Jadi 1 dari 3, 2 sisanya itu tidak sholat itu. Nah, yang tidak sholat itu macam-macam lagi. Nah, kalau bayangkan kalau ada kebolehan untuk dia tidak beragama, maka dalam pikiran saya itu mungkin yang paling banyak lari itu kemungkinannya itu adalah dari umat Islam. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas seorang warga Jakarta itu menggugat aturan MK agar bisa hidup tanpa beragama di Indonesia. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta mengajukan uji materi terhadap salah seorang warga Jakarta mengajukan uji materi terhadap pasal di sejumlah undang-undang. Intinya dia mengaku tidak memeluk agama dan kepercayaan dan menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional. Bagaimana Ustaz Ismail melihat hal ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama, manusia itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam istilah sekarang itu boleh kita katakan sebagai kebebasan beragama gitu ya. Dalam Al-Quran kita membaca faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Mau beriman silahkan, mau tidak beriman silahkan itu. Kebebasan beragama dalam arti kebebasan untuk dia menjadi muslim atau tidak, beriman kepada Allah tidak gitu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa tidak beriman kepada Allah itu satu pilihan, dan di situ orang bisa beraneka ragam. Karena itulah keragaman agama itu sesuatu yang jamak terjadi, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan. Hanya ketika dia sudah menjadi muslim, maka tidak ada lagi kebebasan beragama itu. Dia terikat dengan keislamannya itu, dengan aturan-aturan Islam. Samalah seperti kita ini mau bekerja di mana, di perusahaan apa, di instansi apa, itu kan bebas juga. Tapi begitu kita sudah masuk, diterima, ya kita terikat dengan semua ketentuan di situ. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Nah, begitu juga ketika dia seorang muslim, maka dia tidak bisa lagi bebas untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan Islam, beribadah atau tidak beribadah, termasuk juga bebas keluar dari agama Islam. Siapa yang keluar, yang murtad, dia akan diingatkan untuk segera kembali. Itu kalau tidak, maka dia akan terancam hukuman mati, sebagaimana Nabi mengatakan man badala dinahu faqtuluh gitu. Kalau begitu, apakah sah-sah saja dia menggugat agar ada kolom di KTP yang mengatakan tidak beragama? Iya. Nah, kemudian hanya soalnya adalah bahwa negeri ini itu menghendaki semua orang itu punya pilihan agama itu. Jadi dalam konteks Islam tadi, dia beriman atau tidak beriman. Ketika dia beriman, sudah jelas dia muslim. Ketika dia tidak beriman, artinya tidak memilih Islam, maka di situ ada banyak pilihan lain. Ya, mungkin Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Dan ketentuan yang ada, hukum positif dari negeri ini itu mengharuskan mereka itu punya agama gitu. Baik dia muslim maupun tidak muslim. Gitu. Nah, saya kira ini satu ketentuan yang pertama bagi seorang bagi muslim itu menutup pintu untuk kemungkinan dia keluar itu. Ya, kemungkinan keluar artinya
bahwa dia tidak boleh sebagai seorang muslim lalu memilih tidak menjadi muslim dengan dasar ketentuan undang-undang. Nah, karena itulah maka sebenarnya gugatan itu membuka pintu mudarat yang sangat besar gitu. Bahaya yang sangat besar. Mengapa? Ini negeri mayoritas muslim. Jika ada impact buruk dari sebuah peraturan perundang-undangan, maka yang akan kena itu tentu saja dalam mayoritas penduduk negeri ini yang muslim gitu. Nah, disitulah saya kira kita penting untuk mewaspadai. Mengapa? Karena umat Islam ini hari itu bukanlah umat Islam yang betul-betul terbina dengan baik. Ya, ini dibuktikan dari berbagai survei, termasuk survei yang paling baru. Ternyata yang dari umat Islam yang sekian persen itu, yang mayoritas itu, ternyata yang dia itu sholat secara tertib ya 5 kali sehari itu hanya 36%. Itu artinya kan hanya kurang lebih 1/3 saja. Jadi 1 dari 3, 2 sisanya itu tidak sholat itu. Nah, yang tidak sholat itu macam-macam lagi. Nah, kalau bayangkan kalau ada kebolehan untuk dia tidak beragama, maka dalam pikiran saya itu mungkin yang paling banyak lari itu kemungkinannya itu adalah dari umat Islam. Nah, gitu. Ini kan semacam kontradiktif ya, pandangan Islam ini semacam atau mungkin ada pihak yang mempertanyakan kontradiktif ini. Pertama, di satu sisi membolehkan orang untuk beragama di luar Islam, artinya tidak boleh ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi sisi lain, sebagaimana kita lihat dalam pandangan ulama ya, salah satu tugas negara itu adalah fi hirasatiddin, menjaga agama gitu ya. Dalam hal ini tentu Islam ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat kesan kontradiktif ini? Memang itu tampak seperti kontradiktif, tetapi sebenarnya kalau kita baca ini memang perspektif Islam gitu. Perspektif Islam itu mengatakan bahwa salah satu tugas penting dari penguasa itu adalah hirosatuddin wa siyasatudunya bidin kan gitu. Jadi menjaga agama hirosatuddin adin di situ adalah Islam. Menjaga agama karena salah satu kepentingan terbesar dari risalah ini atau syariah ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat itu kan hifdzuddin, menjaga agama, dan siapa yang memiliki kekuatan, kewenangan, kekuasaan yang sangat besar untuk menjaga agama negara gitu. Jadi itu pertama, itu dalam perspektif Islam. Karena itu tidak boleh ada orang murtad, tidak boleh ada orang yang mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, kemusyrikan, kekafiran segala macam gitu. Langkah-langkah kemaksiatan itu juga akan dilarang karena itu akan merusak agama. Nah, kemudian yang kedua, ketika orang sudah tidak memilih menjadi seorang muslim, itu dalam perspektif Islam itu kan dia kafir. Ketika dia kafir itu sebenarnya derajatnya itu sama saja. Dia beragama A, B, C, D. Bahkan jika pun umpamanya dia tidak memilih sokol agama, itu kan sama sebenarnya, itu kafir. Makanya di situ orang kafir itu kan dia kafir ahli kitab atau musyrik gitu ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin itu fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi sama sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini negara itu dia menjaga itu ada dua. Pertama, menjaga dia sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, menjaga bagaimana supaya mereka-mereka yang belum beriman ini itu terus didorong, didakwai, segala macam cara disadarkan untuk dia menjadi muslim gitu. Dan inilah yang semestinya dilakukan gitu. Bukan malah membiarkan mereka tetap dalam kekafiran, apalagi kemudian memilih tidak beragama sama sekali. Karena kalau kita lihat kan tuntutan untuk tidak beragama ini diakuinya tidak beragama ini, demikian juga sebelumnya ada tuntutan untuk mempersoalkan
undang-undang yang menyoal tentang penistaan agama. Iya. Ini kan tidak semata-mata aspirasi individu. Iya. Jadi ada gerakan besar di balik ini dan itu tidak bisa dianggap semacam ini kan individu. Iya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat itu? Jelas. Justru kita harus waspada oleh karena sekarang ini era liberalisme yang orang itu ingin terus-menerus mendorong kebebasan. Dan kebebasan yang dimaui ini kan kebebasan hampir-hampir tanpa batas itu. Kebebasan beragama. Maunya adalah dia tidak beragama gitu. Kebebasan seksual. Maunya adalah bahwa mereka itu boleh berhubungan dengan siapapun. Dalam slogan mereka love is love. Baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis itu. Kebebasan sebelumnya sudah ada kebebasan freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Jadi ngomong apa saja. Jadi liberalisme ini arus liberalisme demikian kuatnya. Dan sebagian kecil maupun besar sudah berpengaruh besar pada negara kita. Ambil contoh misalnya soal LGBT. Sampai ini hari itu negeri ini tidak bersikap secara tegas. Jangan lagi menganggap LGBT sebuah kejahatan. Penyimpangan pun tidak. Baru lalu kan mau dimasukkan di pasal KUHP yang baru. Tapi kemudian diurungkan oleh karena ada tekanan internasional khususnya dari negara-negara Barat, Amerika lebih khusus lagi untuk tidak mencantumkan itu. Dan ternyata betul tidak dicantumkan. Itu menunjukkan bahwa liberalisme itu sangat kuat. Nah kalau kemudian liberalisme agama ini juga dibiarkan begitu saja, betul kita tidak boleh melihat dua orang itu, tapi dua orang plus di belakangnya itu. Itu bahaya sekali. Maka orang akan mengatakan, secara agama, secara konstitusi boleh kok aku tidak beragama gitu. Makanya saya ulangi lagi, yang akan menjadi korban paling besar siapa? Muslim. Karena dia akan mengkampanyekan gerakan tidak beragama itu, ini. Ya, dan kalau kita ambil random, pasti yang mayoritas kan yang kena. Apalagi bisa mempersoalkan ya, kalau ada pihak yang mempersoalkan agama, tidak beragamaan ini. Termasuk yang mendidik dengan agama tertentu bisa dipersoalkan gitu. Seperti ini hari guru itu memukul muridnya, itu bisa dipersoalkan gitu. Sama seperti di Barat ketika LGBT dilegalkan, siapapun yang menggugat LGBT itu dikriminalkan. Jadi LGBT-nya bukan yang dikriminalkan, tapi yang menolak. Coba. Ya. Jadi di tengah orang gila yang waras itu yang jadi salah. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita. Kita perlu tegaskan bahwa di dalam Islam ada kewajiban negara untuk menjaga akidah umatnya, dan gerakan yang ingin agar ketidakberagamaan ini diakui, ini bukan gerakan individu. Jadi bukan semata-mata masalah kebebasan beragama atau tidak beragama, tapi ini adalah upaya liberalisasi untuk menghancurkan negeri ini. Karena itu ini harus ditolak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.